sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebelumnya kita sudah membahas tentang wajibatul hajj yang wajib dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji. Yaqulul musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih ila an qala sunanul haji khamsun al-ifradu wa huwa taqdimul haji ala al-umrati wa talbiyatu wa hiya qira'atu labbaik Allahumma labbaik wa tawaful qudum wa rak'ati at-tawaf wa tawaful wada'. Di sini disebutkan oleh pengarang kitab rahimahullah taala bahwasanya sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji di antaranya yang pertama adalah al-ifrad. Ifrad itu artinya mendahulukan haji sebelum umrah. Itu ifrad namanya. Kalau umrah dulu baru haji disebutnya apa? Tamattu. Nanti ada pembahasan itu, ada tamattu, ada ifrad, ada qiran, ada 3 cara. Nah, umumnya di Indonesia itu orang melaksanakan haji itu tamattu karena rata-rata umrah dulu. Kalau ngandelin haji dulu itu butuh waktu belasan tahun. Itu pun kalau berangkat. Kita sudah ngedaftar, sudah bayar yuran, dipanggil sama Allah. Kan banyak. Udah 10 tahun bayar, meninggal duluan. Udah 12 tahun bayar, meninggal duluan. Bagaimana ini? Tapi saya ada uang lebih buat melaksanain umrah. Umrah dulu nggak apa-apa. Karena situasi membuat kita mau nggak mau umrah dulu, meskipun sunnahnya haji dulu baru umrah. Nah, cuman di situ lihat situasi dan keadaan. Itulah bedanya dari negara kita dengan negara lain. Kalau negara kita emang karena kotanya itu terlalu banyak, sehingga mau nggak mau apa? Yang berangkat itu digilir setiap tahunnya. Kalau negara lain jumlah yang berangkat itu bisa terbatas. Maka mereka nggak ada istilah bayar dulu berapa tahun baru berangkat, bayar langsung berangkat. Nah, itulah perbedaan kita dengan negara yang lain. Tapi meskipun demikian, orang sudah niat berangkat, sudah bayar, Allah panggil. Di hari kiamat akan dibangkitkan dengan orang-orang melaksanakan ibadah haji atau tidak, tergantung niat dia. Kalau niat dia kuat, pengen berangkat haji, pengen dapat pengampunan di padang Arafah, pengen ziarah ke makam Habibina Muhammad SAW, dari hati paling dalam dia berharap. Tapi tiba-tiba Allah panggil. Orang seperti ini di hari kiamat tetap dikumpulkan bersama orang-orang yang melaksanakan haji. Itu kan kejadian ya, ada cerita populer terkenal tentang orang tukang sol sepatu. Itu kan terkenal ceritanya. Dia ngumpulin duit belasan tahun ingin berangkat haji, tapi nggak berangkat. Kenapa beliau nggak berangkat? Karena ngasih makan ke tetangga dia yang janda. Dia punya tetangga janda berapa hari meninggal suaminya, tiba-tiba masak sop, kecium ke rumah tetangga. Nah, ini sunnah juga nih. Ente kalau masak sesuatu kecium sama tetangga, kasih sebagian. Jangan sampai nyium doang, kasih sebagian. Makanya kalau masak sesuatu, kuahnya dibanyakin. Biar tetangga kiri kanan apa? Kebagian walaupun apa? Walaupun cuman kuah. Nah, bahasanya seperti itu. Datang ini si tukang sol sepatu, menghampiri itu ibu yang sedang bikin sop, diminta sop dikit. Karena istrinya sedang hamil, sedang ngidam. Istri pengen makan sop. Dia ngomong, "Bu, saya minta sop semangkok aja buat istri saya, lagi ngidam." Kata ini ibu yang janda, tetangganya, "Maaf Pak, sop yang saya masak itu halal buat saya dan anak saya, tapi haram buat kamu. Buat saya halal, buat kamu haram." Bingung ini tukang sol sepatu, nanya, "Kok bisa begitu?" Kata ini ibu, "Suami saya baru meninggal, anak saya kecil-kecil.
Saya mau ngasih makan mereka nggak ada. Yang saya temukan cuman bangkai. Disebutkan dalam ceritanya katanya bangkai unta. Saya ambil pahanya, saya masak. Makan bangkai halal apa haram? Haram. Dalam kondisi darurat halal. Buat dia halal, buat si tukang sol sepatu apa? Haram. Maka kata dia buat saya halal, buat kamu apa? Haram. Begitu dengar ceritanya nangis nih tukang sol sepatu. Semua duit yang dikumpulin buat berangkat haji dikasih. Ibu mulai sekarang buka usaha apa aja deh bu. Jangan sampai makan bangkai lagi. Nah duit saya pakai semua. Begitu diserahkan semua uang, tahun tersebut orang berangkat haji, ada seorang wali Allah, orang soleh. Ketika beliau berada di padang Arafah, beliau mendengar suara berbunyi begini, semua yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini ditolak hajinya, kecuali tukang sol sepatu. Padahal tuh orang nggak berangkat. Nah jadi berangkat bantu orang, kecuali tukang sol sepatu dia yang diterima hajinya, meskipun kagak haji. Nah itulah makanya tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ada orang berangkat haji tujuannya bukan ibadah. Ada yang tujuannya nyolong, ada. Berangkat haji dia, cuman tiap tahun udah jadi apa? Profesi. Nyopet, nyolong di sana. Lah ada, bukan nggak ada. Itu jangan pikir kita dekat Ka'bah itu nggak ada barang kita hilang juga tetap. Tergantung manusianya. Ada yang berangkat cuman ngejar gelar. Sudah berangkat haji pulang udah pasti pakai pici putih nih. Orang nggak manggil Pak Haji gua nggak nengok. Nah ada yang begitu. Sedangkan ibadah haji itu wajib ya. Fardu ain bagi yang mampu. Ente mau dipanggil haji mau kagak, haji ente mabrur apa kagak cuman Allah yang tahu. Orang semua manggil ente Pak Haji, padahal ente punya haji mardud, ditolak. Mau ngapain dipanggil? Ente nggak dipanggil Pak Haji, tapi haji ente mabrur, Allah diterima. Apa gunanya dipanggil sama orang atau nggak dipanggil? Kalau emang gelar Pak Haji itu wajib, Rasulullah udah dapat gelar ya. Al-Hajj Rasulullah SAW. Al-Hajj Abu Bakar As-Siddiq kagak ada. Coba buka kitab sirah ada gak? Sirah Khulafa yang kedua Al-Hajj Umar Ibn Al-Khattab kagak ada tuh. Kalau mereka berangkat apa? Berangkat haji itu kewajiban. Nggak perlu kita ini ngambek kagak dipanggil Pak Haji. Yang kedua at-talbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik sampai akhir. Kapan dibaca? Dari mulai ihram dibaca terus. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik sampai akhir. Dibaca selama melaksanakan ibadah haji. Lagi di bis dibaca, lagi memasuk hotel dibaca, di kamar mandi jangan. Ini mentang-mentang dengar kata guru baca di mana aja, di kamar mandi sambil mandi dibaca labbaik Allahumma labbaik. Enggak. Lihat situasi, kalau di tempat yang nggak pantas jangan baca. Kamar mandi bukan tempat dzikir. Meskipun banyak ulama dulu itu bisa khatam Quran dalam kamar mandi. Lah kan nggak boleh baca Quran, emang kagak dibaca di hatinya. Dia masuk kamar mandi dibaca alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ayat keberapa sampai kelar di kamar mandi, tapi di hatinya diingat-ingat saya tadi kelar pada ayat ke-100. Masuk kamar mandi lagi lanjut 101 sampai kapan? Sampai berapa ayat? Masuk kamar mandi diterusin lagi, tapi di hati dibaca. Mereka khatam ke Quran berkali-kali dalam kamar mandi. Saking nggak mau lalai, bayangkan itu. Kita kan jangankan dalam kamar mandi, di luar kamar mandi lalai. Apalagi dalam kamar mandi. Ikhwan udah kita sama syaitan di dalam kamar mandi. Nah itulah ulama-ulama. Nggak pantas emang menyebut nama Allah, nama Nabi, nama sahabat, nama orang soleh. Jangan sekali-kali dalam kamar mandi. Kenapa? Karena tempatnya setan. Berarti setiap tempat yang nggak baik, yang buruk, nggak boleh kita bawa nama orang-orang mulia. Sama juga dengan tempat hiburan malam. Diskotik masuk salawatan dengan dalih ingin berdakwah, goblok. Lah kok berdakwah pakai salawat? Biar mereka yang mabuk salawatan daripada nggak salawatan,
Gedeng lagi ente, orang salawatan disuruh, orang mabuk suruh salawatan. Dengan dalih dakwah. Lah kalau salawatan di tempat hiburan malam dibolehin, lebih baik di kamar mandi kita salawatan. Biar kita ingat nama Nabi terus. Ini bukan pada tempatnya. Kalau dibilang dakwah harus menyasar kepada orang yang bermaksiat, bukan ketika mereka lagi bermaksiat. Karena hidayah itu dihampiri, bukan hidayah yang nyamperin. Ini kalau kita ketemu orang lagi mabuk, kita nyamperin, udahlah jangan mabuk, dosa, kita masuk neraka. Kita ikut-ikutan gila. Orang lagi teler, ente nasehatin, kagak nyambung. Sama halnya orang lagi tidur, ente ajak ngobrol, gimana kabar lo bro? Sehat lo? Lagi tidur ngorok. Yang ngelihat kita pasti bilang apa? Ini orang gendeng apa kagak? Udah jelas-jelas temennya lagi apa? Lagi tidur. Lah kurang lebih begitu. Kalau dalam kamar mandi aja kita dilarang menyebut nama Allah, nama Nabi, kenapa? Karena tempatnya setan. Terus tempat hiburan malam bukan setan jin lagi, setan manusia banyak, setan jin pun banyak. Bukan tempatnya kita nyebut nama Nabi Muhammad. Kalau emang tempatnya, Nabi sudah pasti nyasar ke tempat orang bermaksiat semasa beliau masih hidup. Ternyata enggak. Orang mau masuk Islam disamperin ke masjid. Orang mau nanya soal agama, datang ke masjid. Tempatnya di masjid, kata Nabi, bukan tempat hiburan. Kalau kita harus menghampiri orang yang sedang bermaksiat, kita punya guru-guru dia begitu ya. Habib Umar bin Hafid udah datang ke tempat maksiat di Eropa. Beliau sering ke Eropa. Tempat hiburan malam lagi rame, masuk di beliau. Di situ ibtihal, angkat tangan, bikin nangis. Enggak. Bukan begitu. Dia yang datang. Ente lapar, ente cari duit supaya bisa mah. Bukan duit yang nyamperin ente. Itu namanya ikhtiar. Nggak ngerti cara talbiyah, kagak hafal. Boleh gak saya diam? Boleh, cuman sayang. Terus saya harus baca apa? Yang lain istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Salawat ke Nabi yang banyak. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan pernah diam. Udah di tempat suci pengampunan, diam lagi mau ngapain? Selama nggak hafal, baca dzikir yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tawaful qudum, tawaf kedatangan. Kita kalau berangkat haji atau umrah, meskipun bukan haji umrah, tapi ente ke Mekah, sunnah bagi ente datang ke Masjidil Haram, ente tawaf. Niatin apa? Sunnah tawaful qudum, tawaf kedatangan, baru berjumpa dengan Ka'bah. Saya tawaf menghormati apa? Tempat suci, yaitu Ka'bah. Bukan Ka'bahnya saya hormatin, karena tempatnya disucikan sama Allah. Saya tawaf mengelilingi Ka'bah, bukan saya lagi nyembah Ka'bah, tapi Allah yang nyuruh saya untuk tawaf. Bukan Ka'bah yang saya sembah. Kalau batu Ka'bah ente sembah, ente musyrik. Tapi tujuan kita bukan saya sembah Ka'bahnya, teman saya ngiter dan apa? Tawaf karena Allah memerintahkan saya. Saya hormatin Ka'bah karena Allah memuliakan Ka'bah, bukan karena batunya. Nah ini sebagai dalil buat orang Wahabi Salafi nih, yang dikit-dikit orang dihukum secara zahir, datang ke makam wali, wah nyembah kuburan dia. Dari mana kita tahu dia sembah kuburan? Mau ngapain datang ke makam wali? Berarti nyembah. Apa bedanya saya berangkat haji, saya tawaf ngelilingin Ka'bah, berarti saya nyembah Kak? Kenapa bukan dibilang nyembah? Pasti Wahabi bilang, bukan, kan dia cuma tawaf doang, tujuannya bukan nyembah Ka'bah. Apa bedanya orang datang ke makam wali? Ente tanya dulu, niatnya apaan? Niatnya nyembah kuburannya, apa cuma memuliakan walinya? Karena semasa hidupnya orang niatnya kita tanya. Maka itulah, maaf ya, orang yang ikut mereka itu terkadang baru setahun 2 tahun udah bisa memfatwa. Ziarah makam musyrik, salawat ke nama Nabi berlebihan, dianggapnya apa? Gulu, berlebihan. Tapi orang berangkat ke Masjidil Haram ngelilingin Ka'bah, dia nggak bilang tuh nyembah Ka'bah. Datang ke Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat menghormati Nabi, dia nggak bilang tuh nyembah Nabi. Kenapa dibilang di luar nyembah, di situ nggak nyembah? Itu tandanya belajar belum tuntas, nggak bisa ngehargain orang lain.
Ini sunnah ya, tawaf kedatangan sunnah. Ada tawaf yang kedua apa? Kita udah bahas sebelumnya. Tawaful qudum sunnah. Tawaf yang kedua tawaf apa namanya? Al-ifadah atau tawaf rukun. Itu nggak boleh ditinggal. Yang ketiga tawaful wada. Al-mu'tamad hukumnya adalah wajib. Jika ditinggal harus bayar dam, meskipun ada sebagian ulama menganggapnya sunnah. Tapi pada dasarnya hukumnya wajib. Yang sunnah hanya tawaf kedatangan. Tawaf rukun wajib, tawaf perpisahan juga wajib. Berapa kali tawaf? 7 kali. Dimulai dari mana kita kalau tawaf? Start awal. Sejajar dengan Hajar Aswad. Ka'bah kiri kita apa kanan kita? Kiri kita. Kalau kanan digebukin ente. Orang kiri semua begini. Ente kanan sendiri. Siap-siap jadi jenazah di situ. Aliran sesat berarti. Kagak ada orang tawaf begitu. Semua tawaf apa? Kiri kita posisi Ka'bah. Kemudian yang keempat dalam sunnah haji adalah rakaatai at-tawaf. Salat 2 rakaat disebutnya salat sunnah tawaf. Ini dikerjakan kapan? Ketika melaksanakan tawaf. Jadi dikerjain ada 2 salat 2 rakaat sunnah tawaf namanya. Nah, ketika dekat Ka'bah itu ada tempat namanya makam Ibrahim, ya kan? Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, kata Allah. Jadikanlah dekat makam Ibrahim itu tempat sholat. Tahu makam Ibrahim? Tempat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu ada 2 kaki Nabi Ibrahim. Sekarang dikasih apa? Kayak penutup gitu tuh. Itu namanya tempat makam Ibrahim, tempat berdiri. Nabi Ibrahim lagi membangun Ka'bah, sempat berdiri di situ dan apa? Kakinya mendem ke dalam. Nah, itu tempat magamnya. Kata Allah, jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim itu sebagai musholla, tempat sholat. Kenapa Allah nyuruh kita sholat dekat tempat telapak kaki Nabi Ibrahim? Itu namanya apa? Tabarrukan. Itu tabarrukan, itu mau ngapain Allah nyuruh? Dekat makam Nabi Ibrahim itu sholat di situ, itu tempat paling bagus. Ngapain Allah nyuruh kita? Karena telapak kaki nabinya. Ngapain coba? Ngambil berkah. Ini dalil lagi nih bahwa ngambil tabarukan itu hukumnya sunnah. Makanya kan kita kalau datang ke makam para wali, nisannya kita cium, bukan batunya yang kita cium, bukan nisannya hakikatnya kita cium. Kita apa? Tafaulan dengan hati. Kalau nih wali hidup, anu dicium tangannya. Karena nggak hidup, anak cium aja batunya, seolah-olah anak cium jidatnya. Bukan anak cium batunya. Kembali lagi ke niat. Makanya jangan pernah memvonis orang langsung ya. Harus kita nanya tujuannya apa. Makanya Nabi ketika dapat informasi dari sebagian sahabat, ada seorang sahabat setiap mimpin sholat baca qul huwallahu ahad. Dalam hadis Sahih Muslim nih. Dipanggil sama Nabi, saya dengar-dengar kamu kalau jadi imam selalu baca gulhu. Kenapa baca gulhu terus? Kata ini sahabat, ya Rasulullah, aku ini cinta kepada surat gulhu wallahu ahad. Aku suka dengan tuh surat, karena itu surat mengajarkan aku tauhid, mengesahkan Allah. Kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh cinta kepada surat Qul Huwallahu Ahad, kamu akan masuk surga. Nabi nggak bilang saat itu, surat dalam Al-Quran banyak, ngapain Qul Hu mulu loh. Nah kan Nabi nanya dulu kan, itulah adabnya Nabi Muhammad. Bisa aja Nabi langsung bilang, gua nggak ngajarin setiap sholat baca Qul Hu doang. Di situ ada surat Al-Baqarah, ada Al-Imran, ada An-Nisa, macam-macam surat. Kenapa cuma Qul Hu? Nabi nggak nanya begitu, kenapa ente baca gulhu? Begitu dikasih jawaban, malah dipuji sama Nabi. Nah, itulah cara kita bertanya ke orang, bukan langsung memvonis.
Nggak boleh langsung memvonis orang. Makanya dalam pengadilan aja hakim nggak bisa langsung memvonis kan? Nyari apa? Informasi dulu. Tersangka yang didudukin, belum lagi apa? Penuntut umum ngomong, si pengacara ngomong, nanti baru hakim ngambil kesimpulannya. Itu menandakan nggak boleh kita langsung memvonis tanpa cari tahu dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang fasik, tahu orang fasik? Orang fasik itu maksudnya orang yang sering bawa berita bohong. Jika dia bawa berita lagi, fatabayyanu, cari tahu dulu bener apa kagak. Jangan langsung diambil. Besok-besok ada tuduhan macam-macam seandainya nih, contoh, bukan kita nyinggung orang ini contoh aja nih. Tiba-tiba ada anak majelis bilang, ke temannya nih, dengar-dengar si Fuad kemarin nyolong mobil orang. Ama ini anak majelis nggak nyari tahu dulu, disebarin ke anak majelis yang lain, nyebar kemana-mana, fitnah gak tuh? Belum nyari tahu, nah itu bahayanya. Apa-apa harus nyari tahu dulu, tabayun, bener apa tidak. Kemudian yang terakhir dalam sunnah haji adalah tawaful wada. Tapi saya bilang tadi, tawaful wada hukumnya wajib. Kalau ditinggal bayar dam. Sembelih apa di sini? Sembelih 1 ekor kambing. Di mana sembelihnya? Di sana. Bukan di sini. Pulang baru sembelih, kagak bakal sembelih ente. Orang kurbannya paling malas, apalagi pulang haji suruh sembelih. Keluar duit, kagak bakal keluar. Di situ kembali lagi kayak gitu nih. Makanya kata Nabi, fatibu biha nafsa. Ketika Nabi bicara soal ibadah kurban panjang lebar, sampai kata Nabi, sesungguhnya darah yang mengalir dari hewan kurban ketika dipotong itu ada kedudukan di sisi Allah. Sampai-sampai orang yang bersangkutan yang motong kurban dosanya diampunin sebelum darahnya jatuh ke tanah, darah hewan kurbannya. Fatibu biha nafsa. Kata Nabi, cobalah hati ente harusnya gembira kalau kurban. Jangan ngerasa jangan terasa terpaksa. Kenapa kata Nabi begitu? Karena begitu besar di sisi Allah. Cuman di situ kita bisa lihat sejauh mana kita beli, insya Allah beli rokok sehari berapa bungkus? Sekarang 1 bungkus berapa duit? Yang rokok yang tahu nggak tahu? 25 kali ada? 25.000. Sebulan berapa itu? Sebulan 600 lebih. Kalau 20.000 600 sebulan. Berarti berapa ya? Kurang lebih 650.000. 750.000 sebulan. Setahun? Masya Allah. Tapi nggak pernah kita begitu butuh rokok, anak nggak ngerokok dulu deh, nggak ada duit. Tapi begitu kita dihadapin dengan kurban, macam-macam alasannya. Ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, bini mencret, anak meriang, ada aja subhanallah. Padahal hati-hati, itu sesuatu yang berat saat itu. Emang kenapa berat? Emang setan nggak mau ente dapat pengampunan. Itu masalahnya. Kenapa sih kalau kata kurban 2,5 juta, 3 juta kayaknya berat banget. Padahal kalau ente kumpulin apa? Mudah, sebenarnya nggak berat, mudah, sangat mudah. Cuman saat hari H, waduh duit dari mana gue? Setan ngebisikin. Emang setan kagak mau lo dapat ampunan, biar dosa lo banyak. Nah itu masalahnya. Makanya Nabi itu nggak pernah kagak kurban, selalu apa? Kurban. Awal-awalnya Nabi kurban dengan 2 ekor kibas. Tahu kibas? Kalau di Indonesia apa namanya kibas itu? Domba ya kali ya? Domba ya, atau bahasa lainnya apa? Biri-biri bukan? 2 ekor yang bertanduk. Sesudahnya akhir hayat beliau, dia haji perpisahan, haji wada, beliau motong 100 ekor unta. 63 ekor dipotong dengan sendiri. Nabi sendiri yang motong unta. 63 ekor. Sisanya diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Berarti Nabi dari sejak lahir sudah kurban 1 ekor onta. Karena usia Nabi 63 tahun. Yang dipotong dengan tangannya 63 ekor. Berarti setiap tahun Nabi itu motong kurban seharga 25 sampai 30 juta per tahun. 63 ekor onta, kalau 1 ekornya 25 juta, berapa duit? Berapa miliar? Segitunya Nabi nggak makan 3 hari loh. 2 hari nggak makan, tapi buat kurban jor-joran. Nah, makanya mudah-mudahan tahun depan kita nggak begitu ya. Kalau bisa kita kurban gajah tahun depan, walaupun nggak boleh. Nah, wallahu alam bishawab. Insyaallah berikutnya kita masuk kepada bab yang berkaitan dengan syurut as-sa'i, syarat-syarat sa'i antara Safa dengan Marwa.